Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan macam-macam majas perbandingan. Pengertian majas perbandingan. Majas yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain melalui ciri-ciri kesamaan antara keduanya. Kesamaan itu misalnya berupa ciri fisik, sikap, keadaan, sesuatu, tingkah laku, dan sebagainya. Bentuk perbandingan tersebut dapat dibedakan ke dalam bentuk simile, metafora, personifikasi, dan alegori. Yang pertama, majas simile. Suatu bentuk perbandingan secara eksplisit di antara dua hal yang berbeda yang dapat berupa benda, fisik, aksi, perbuatan, dan perasaan yang lazimnya memakai kata-kata perbandingan eksplisit tertentu. Menurut Baldik tahun 2021, buku halaman 237, majas simile lazimnya menggunakan kata-kata tugas tertentu yang berfungsi sebagai penanda keeksplisitan perbandingan. Misalnya kata-kata seperti bagai, bagaikan, sebagai, laksana, mirip, bak, dan sebagainya. Misal bentuk pengungkapan yang berbunyi, di hadapan mereka duku paru kelihatan seperti remang seperti seekor kerbau besar sedang lelap. Yang kedua, majas metafora, yaitu bentuk perbandingan antara dua hal dapat berwujud benda, fisik, ide, sifat, atau perbuatan dengan benda, fisik, ide, sifat, atau perbuatan lain yang bersifat implisit. Sesuatu yang dinyatakan pertama dan yang kedua hanya bersifat sugesti, tidak ada kata-kata penunjuk pembandingan secara eksplisit. Menurut Baldik tahun 2001, buku halaman 153, sesuatu yang dibandingkan itu sendiri dapat berupa ciri-ciri fisik, sifat, keadaan, aktivitas, atau sesuatu yang lain yang kesemuanya harus ditemukan untuk dapat memahami makna yang ditunjuk. Bentuk simile yang pertama dicontohkan di atas, misalnya jika dihilangkan penanda hubungan eksplisitnya akan menjadi bentuk metafora seperti berikut. Di hadapan mereka, duku paru yang remang adalah seekor kerbau sedang lelap. Yang ketiga ialah majas personifikasi. Personifikasi merupakan bentuk pemajasan yang memberi sifat-sifat benda mati dengan sifat-sifat kemanusiaan. Artinya sifat-sifat yang diberikan itu sebenarnya hanya dimiliki oleh manusia, tidak untuk makhluk tak bernyawa dan tidak berakal. Dalam majas personifikasi, berbagai benda dan makhluk non-human tersebut justru diberi karakter human. Maka benda atau makhluk itu dapat bersikap dan bertingkah laku sebagaimana halnya manusia. Seperti misalnya ungkapan, di atas sana rembulan yang cantik bagaikan bidadari itu tersenyum manis kepadaku. Sedang di sekitarku berdiri angin malam yang genit itu sibuk bermain-main di rambutku. Yang terakhir ialah majas alegori. Pada hakikatnya, majas alegori adalah sebuah cerita kiasan yang maknanya tersembunyi pada makna literal. Jadi, ada dua makna yang dikandung dalam sebuah teks alegori, yaitu makna literal, makna yang secara langsung ditunjuk pada teks, dan makna yang sebenarnya dimaksudkan, makna yang tersembunyi yang perlu ditafsirkan. Menurut Baldik tahun 2001 halaman 6-7, cerita alegoris juga dapat diungkapkan lewat metafora yang membandingkan sesuatu, dapat berupa karakter, semangat, aktivitas, bahkan juga seorang tokoh dengan cerita lain yang dikembangkan. Sekian, terima kasih.